Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Oke, semoga tetap semangat pagi. Untuk kali ini kita akan bahas tentang tekanan. Yang pertama itu adalah tekanan pada zat padat. Apa sih yang disebut dengan tekanan? Tekanan dalam fisika itu adalah gaya persatuan luas yang simbolnya adalah P. Gaya simbolnya adalah F, luas simbolnya adalah A besar. Sehingga dapat kita tuliskan persamaannya untuk rumus tekanan, yaitu adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Kita ngambil ilustrasi sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 jenis benda yang masanya sama, otomatis beratnya sama. Berat itu termasuk jenis gaya. Gaya apa? Gaya berat atau gaya gravitasi. Kalau gayanya sama, tinggal kita cek saja luas yang menyentuh lantai, yang paling kecil dan paling besar yang mana. Kalau ditanya tekanan yang paling besar, maka carilah luas yang menyentuh lantai paling kecil, karena tekanan dengan luas itu berbanding terbalik. Kalau ditanya tekanan yang kecil, carilah luas yang besar. Berarti dari konsep ini kalian sudah bisa menentukan mana yang memiliki tekanan terbesar dan terkecil dari gambar tersebut. Saya ngambil ilustrasikan lagi, misal kalian cubit dengan besar dan cubit dengan kecil. Mana yang lebih sakit? Otomatis kalau dengan gaya yang sama, maka yang lebih sakit itu adalah cubit dengan kecil. Karena dicubit dengan kecil, luasnya itu kecil, sehingga kalau luasnya kecil tekanannya besar, sehingga rasa sakitnya itu lebih besar. Nah, itu konsepnya tekanan. Jadi saya ulangi lagi, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas. Kalau dimatematiskan berarti rumusnya adalah P sama dengan F dibagi dengan A. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Pascal yang ngambil konsepnya yaitu tekanan. Pada hukum Pascal yaitu berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida atau zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Ada 2 gambar, jadi yang pertama itu kita ngambil konsep paling sederhananya, kemudian yang kedua ini adalah gambar yang sudah diaplikasikan pada pengangkat mobil, yaitu yang berada pada pencucian mobil. Jadi dengan gaya F1 yang masuk pada A1 itu diberikan tekanan ke bawah dan diteruskan pada yang sebelah kanannya, yang nilai tekanannya itu sama besar, tetapi pada yang sebelah kanan luasnya ini berbeda, sehingga akan menghasilkan gaya yang berbeda. Jadi dengan gaya yang kecil nanti bisa menghasilkan gaya yang besar, tapi konsepnya di sini adalah tekanannya sama. Jadi pada gambar yang kedua yang di bawah itu dengan gaya yang kecil sekali bisa mengangkat mobil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dongkrak hidrolik, kemudian ada pompa hidrolik, kemudian ada rem hidrolik. Jadi pada dongkrak hidrolik, kalau kita ngangkat mobil ya dengan tangan kosong otomatis tidak kuat. Tapi kalau kita pakai alat dongkrak hidrolik dengan gaya yang kecil, mobil itu akan terangkat. Untuk persamaan pada hukum Pascal ini, yaitu konsepnya tadi pada tekanan tetap, sehingga untuk nilai P-nya itu sama, yaitu keadaan satu dengan keadaan yang kedua, P1 sama dengan P2. Karena untuk menentukan nilai P tekanan pada zat padat tadi yaitu adalah F dibagi dengan A, maka dapat kita tuliskan juga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu kalau misalkan dalam permasalahannya diketahui nilai A-nya. Tetapi beda halnya kalau misalkan dalam soal itu diketahui jari-jari atau diameternya. Dalam bentuk ini mesti bentuknya adalah lingkaran. Jadi kalau kita bisa pakai rumus luas lingkaran, sehingga rumus akhirnya itu hubungan antara gaya dengan jari-jarinya dengan diameternya seperti ini.
yaitu F1 dibagi F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat, atau bisa juga sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Jadi R itu kalau misalkan jari-jari, kalau D itu adalah diameter, karena sama saja untuk konstanta nilai B-nya dan itu bisa saling menghilangkan. Jadi ini adalah rumus akhir kalau misalkan dalam soal itu diketahui R dan diameter, tinggal pakai rumus ini saja. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas beberapa contoh soal sebagai berikut. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah balok dengan massa 12 kg dengan ukuran 6 cm, 5 cm, 8 cm diletakkan pada sebuah lantai. Berapakah besar tekanan yang diberikan oleh lantai? Untuk menentukan besar tekanan suatu balok, kita harus menentukan dulu yaitu besar dari gayanya. Gaya yang menyebabkan balok ke bawah itu disebut dengan gaya berat yang simbolnya adalah W, sehingga nilai F-nya itu sama dengan W. Untuk menentukan berat W itu massa kalikan dengan percepatan gravitasi. Kita ketahui untuk masanya di sini yaitu adalah 12 kg, kemudian gravitasinya kalau misalkan dalam soal tidak diketahui, kalian pakai yang 10. Sehingga nilai beratnya itu akan ketemu 120. Kemudian kata kuncinya untuk luas. Luas di sini yang dipakai adalah luas yang menyentuh lantai saja, sehingga yang di bawah saja, maka tingginya tidak dipakai. Luas yang menyentuh lantai yaitu adalah panjangnya 6 dan lebarnya adalah 5. Kita kalikan akan ketemu 30 cm kuadrat. Kalau kita jadikan meter berarti akan ketemu 0,003 meter kuadrat, karena di sini dalam bentuk satuan luas. Kalau sudah ketemu nilai gayanya kemudian luasnya, maka sesuai dengan rumusnya tekanan bahwa nilai F dibagi dengan A. Kita masukkan nilainya 120 dibagi dengan 0,003. Akan ketemu tekanannya adalah 40.000 PA. PA ini adalah satuan Pascal. Untuk soal yang nomor 2, yaitu suatu dongkrak hidrolik dengan sistem terosilasi dengan desain yang mengangkat sebuah mobil seperti pada gambar di bawah ini. Jika besar luas penampang yang kecil dan besar adalah 1 cm kuadrat dan 5 cm kuadrat, tentukanlah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil dengan massa 800 kg. Gunakan percepatan gravitasi yaitu adalah 10 meter per second. Untuk pembahasan yang nomor 2, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2, oke, kita dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan juga bisa share ke teman-teman kalian jika channel ini berasa bermanfaat. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang nomor 2. Ilustrasinya gambarnya itu seperti ini. Jadi di F1 itu yang ditanya berapa gaya minimalnya supaya mobil ini terangkat. Anggap ini aplikasi dalam kejadiannya kayak pencucian mobil atau dongkrak hidrolik gitu ya. Untuk nilai berat, cara menentukan berat atau di gaya F2 pada mobil ini yaitu M kalikan dengan G. Dengan massanya di sini adalah 800, kemudian untuk G-nya itu adalah 10, sehingga nilai W-nya sama saja dengan 8.000. Kalau sudah ketemu 8.000, nah sesuai dengan konsepnya pada hukum Pascal bahwa nilai tekanan itu diteruskan ke segala arah sama besar, sehingga P1 sama dengan P2. Kita masukkan nilai F-nya, F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. F1 ditanya, kemudian luas satunya 1, kemudian untuk nilai M dengan G-nya kita ketemunya tadi 8.000 dibagi dengan 5. Maka hasil akhirnya itu akan ketemu 1.600 Newton. Sehingga dapat disimpulkan gaya minimal untuk mengangkat 800 kg itu sebesar 1.600 Newton. Selanjutnya kita akan bahas tentang tekanan hidrostatika atau tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diberikan pada zat cair yang tidak bergerak atau diam pada kedalaman tertentu.
Saya ilustrasikan di sini ada sebuah ikan di dalam wadah. Berapakah tekanan ikan oleh zat cair? Maka kita dapat menentukan untuk nilai tekanannya, yaitu tergantung dari kedalaman. Tekanan pada ikan di sini yaitu tergantung dari massa jenis dan kedalamannya sebesar ρGH. Jadi P sama dengan ρGH, dengan nilai ρ itu adalah massa jenis zat dan G-nya percepatan gravitasi dan H-nya itu adalah kedalaman atau ketinggian. Kemudian kalau misalkan ada tekanan luar pada permukaan zat cair, maka kita dapat menentukan tekanan totalnya itu sama dengan P0 dengan tekanan luar tambahkan dengan ρGH. Ini konsepnya pada tekanan hidrostatis. Kemudian konsep ini bisa kita aplikasikan pada bejana yang berhubungan atau bejana yang bentuknya seperti U seperti ini. Ini dua jenis zat yang dicampurkan jadi satu, yang minyak kemudian dengan air yang tidak bisa menyatu, sehingga ada perbedaan selisih ketinggian antara air dengan minyak pada permukaan yang sejajar memiliki tekanan yang sama, sehingga untuk nilai P-nya pH1 sama dengan pH2 dengan nilai P itu sesuai dengan konsep tadi yaitu ρGH. Kita buat ρ1G H1 sama dengan ρ2GH2. Dengan nilai G dapat kita hilangkan sehingga persamaannya itu tinggal ρ1 kalikan H1 sama dengan ρ2 kalikan dengan H2. Ini konsepnya pada bejana U yang diisi dengan dua zat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas beberapa contoh soal sebagai berikut. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah. Jika percepatan gravitasi bumi ialah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah ikan dalam wadah. Kemudian ikan terhadap dasar itu 4 cm dan tingginya dari cairan ini adalah 14 cm. Oke, untuk menentukan tekanan hidrostatis maka yang dipakai itu adalah ρGH, dengan H ini adalah tingginya ikan ke permukaan. Jadi kita tingginya fluida ini adalah 14 dikurangi dengan 4 cm yaitu ketemunya 10, dan satuannya kita ganti ke meter yaitu bagi dengan 100 sehingga akan ketemu hasilnya itu adalah 0,1 meter. Kemudian untuk air, ρ-nya itu adalah 1000, gravitasinya 10. Sesuai dengan persamaan bahwa untuk menentukan tekanan itu adalah ρGH, sehingga kita kalikan semua akan didapat adalah 1000 Newton per meter kuadrat. Untuk contoh soal yang berikutnya yaitu sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian raksa H1 adalah 1,6 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak H2. Diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. Kita ilustrasikan gambar kejadiannya seperti ini. Di sebelah kiri adalah H1 dan ρ1 dan sebelah kanan adalah H2 dan ρ2. Sesuai dengan konsepnya, pada tekanan hidrostatik pada yang lurus itu memiliki tekanan yang sama. Kita tuliskan yang diketahui yaitu H1 sama dengan 1,6 cm, kemudian ρ1 13,6 dan ρ2-nya 0,8. Sesuai dengan konsep tekanan pada hidrostatis yang bentuk bejana berhubungan atau pipa U yang seperti ini yaitu ρ1 kalikan dengan H1 sama dengan ρ2 kalikan dengan H2. Tinggal kita masukkan saja nilainya bahwa ρ1 13,6 kalikan 1,6 sama dengan 0,8 kali dengan H2. Maka akan ketemu 13,6 kalikan 1,6 21,76. 0,8 perkalian pindah ruas jadi pembagian sehingga 21,76 dibagi 0,8 didapatlah 27,2 cm. Untuk selanjutnya yaitu tekanan pada gas atau tekanan udara. Kita ngambil di sini adalah tekanan pada manometer. Kalau misalkan pada tekanan di sini yang selisihnya lebih tinggi itu yang di sebelah kiri, maka untuk menentukan tekanan gasnya ini adalah P0 tambahkan dengan H langsung yaitu selisihnya.
Kemudian kalau sebaliknya yang lebih tinggi itu adalah yang dekat dengan gas, maka untuk tekanan P0-nya itu langsung kita kurangi. Itu untuk perhitungan pada tekanan gas oleh manometer. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu soal ya. Di sini ada gambar gas, kemudian ada tekanan luar 75 cm3 dan selisih tekanannya ini pada manometer terbuka, sehingga yang lebih tinggi itu adalah yang jauh dari gasnya dan selisih tingginya ini sebesar 6 cm. Maka yang lebih tinggi yaitu adalah yang jauh dari gas. Maka tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 75 tambahkan dengan 6. Itu adalah cara cepatnya. Akan ketemu hasilnya itu adalah 81, jadi yang D.